Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya, baik yang ada di rumah ataupun di sekolah nih, dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman. Hari ini teman-teman berjumpa lagi bersama Bu Dea. Gimana teman-teman? Masih semangat nggak puasanya? Masya Allah, hebat tentunya, dan harus tetap semangat teman-teman ya puasanya ya teman-teman, walaupun tidak satu hari full. Nah teman-teman, hari ini Bu Dea mau bercerita pilar karakter. Konsepnya apa ya? Ada yang sudah tahu belum? Nah, kita sama-sama nyanyi yuk. Masih ingat nyanyiannya seperti apa? Yuk kita sama-sama nyanyi. Bu Dea hitung ya. 1, 2, 3. Saatnya pilar, saatnya pilar, saatnya pilar. Konsepnya apa? Konsepnya apa? Konsep tanggung jawab. Silahkan duduk, silahkan duduk. Duduk yang tertib, duduk tertib, duduk tertib. Simak baik-baik. Nah, teman-teman duduk tertib dan simak yang baik ya. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, hari ini Bu Dea mau bercerita pilar karakter. Nah, pilar karakternya masih di pilar karakter yang kedua, teman-teman. Dan konsepnya adalah konsep tanggung jawab. Bu Dea buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tareng, tareng, tareng. Wah, ada gambar apa nih? Nah, teman-teman, Bu Dea bacakan dulu ya judulnya. Saya bertanggung jawab di jalan. Nah, teman-teman, di sini ada dua gambar nih, teman-teman. Ada gambar yang pertama dan yang kedua. Manakah di antara kedua gambar ini yang menunjukkan sikap tanggung jawab ketika sedang berada di jalan? Yang mana? Coba. Hebat, ada yang di gambar pertama. Nah, ini teman-teman. Nah, teman-teman, di gambar yang pertama ini ada seorang anak laki-laki yang sedang membuang sampah nih, teman-teman. Anak laki-laki ini sedang membuang sampah pada tempatnya, tidak di sembarang tempat, teman-teman. Anak laki-laki ini memungut sampah atau mengambil sampah-sampah yang ada di jalan, terus membuangnya ke tempat sampah pada tempatnya. Terus ada ayah dan anak perempuannya yang sedang menyeberang jalan, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita sedang berada di jalan raya nih, di tol atau dimanapun, di jalan-jalan yang lainnya, di jalan-jalan kota. Nah, teman-teman, ketika teman-teman hendak menyeberang, baiknya teman-teman menggunakan zebra cross. Nah, teman-teman, ini nih namanya zebra cross untuk menyeberang jalan. Nah, teman-teman, zebra cross ini untuk keselamatan kita juga, teman-teman, ketika kita sedang menyeberang, teman-teman. Jadi kita juga mematuhi rambu-rambu yang ada di jalan. Nah, contoh seperti ini, menyeberang pada tempatnya, itu sudah menjadi bagian atau tanggung jawab diri kita sendiri ketika kita sedang berada di jalan. Termasuk ketika kita membuang sampah atau memungut sampah yang ada di jalan, terus kita buang, teman-teman, ke tempatnya. Itu sudah bagus, sudah hebat, menunjukkan sikap tanggung jawab kita terhadap lingkungan kita, terhadap jalan yang kita lalui saat kita berjalan. Nah, sementara di gambar yang kedua nih, teman-teman, gambar kedua ini tidak patut dicontoh, teman-teman. Lihat, ada ayah dan anak laki-lakinya yang sedang menyeberang jalan, tapi menyeberang jalannya tidak pada tempatnya, teman-teman, tidak pada tempat yang disediakan oleh pemerintah, teman-teman. Tuh, nyeberang jalannya main asal nyeberang saja ya, tidak lewat zebra cross atau jembatan penyeberangan yang sudah dibuatkan pemerintah. Terus ada juga, teman-teman, lihat, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tuh, main dilempar aja tuh di jalan. Tidak boleh, teman-teman, seperti itu. Lihat tuh, nggak boleh ya, itu mengotori jalan, teman-teman. Nanti jalannya tidak enak dilihat, tidak sedap dipandang. Terus ada juga, teman-teman,
Tuh, ketika naik mobil, dikeluarkan kepalanya seperti ini. Tidak boleh ya teman-teman, ini sangat berbahaya. Ketika teman-teman sedang di jalan, tidak boleh. Kalau teman-teman membuka jendela mobil, nah teman-teman tidak boleh melambaikan tangan keluar. Atau tidak boleh mengeluarkan kepala juga teman-teman. Atau anggota tubuh yang lainnya. Karena berbahaya untuk diri kita sendiri. Bisa jadi kita terserempet oleh kendaraan-kendaraan lain. Baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4 ataupun kendaraan roda 3 teman-teman. Nah, gambar yang kedua ini tidak patut dicontoh ya. Teman-teman harus mencontoh ataupun meniru pada gambar yang pertama. Menyeberang pada tempat yang sudah disediakan, terus membuang sampah pada tempatnya. Ketika kita menjumpai atau ada nih sampah di jalan, teman-teman ambil, terus teman-teman buang ke tempatnya. Nah, sekarang Bunda mau nanya, apa yang dapat kamu lakukan sebagai anak yang bertanggung jawab di jalan? Ayo, apa yang bisa teman-teman lakukan ketika di jalan? Hebat! Ketika di jalan, teman-teman harus mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Rambu-rambu yang ada untuk menyelamatkan diri kita. Terus ketika menemui sampah, dibuang pada tempatnya, menyeberang di tempat yang sudah disediakan. Bisa teman-teman? Hebat, Masya Allah. Kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya saya bertanggung jawab di kelas. Nah, teman-teman, ketika teman-teman masuk ke kelas, terus teman-teman bermain di kelas nih teman-teman. Apa yang teman-teman lakukan ketika sudah selesai bermain? Apa yang teman-teman lakukan? Hebat, teman-teman harus membereskannya atau merapihkannya ya. Seperti gambar ini nih, gambar yang pertama. Tuh, lihat, saling membantu merapihkan permainannya atau mainan yang sudah dikeluarkan dari tempatnya. Ditaruh lagi teman-teman, nih tuh disimpan kembali di rak mainannya, ditaruh kembali di ember yang sudah disediakan atau wadah yang sudah disediakan oleh bu guru di kelas. Boleh tidak sih kalau kita habis main terus kita tinggalkan begitu saja? Tidak boleh teman-teman, nanti teman-teman yang lainnya akan merasakan kesal ya teman-teman ya. Terus nanti teman-teman gak diajak main lagi sama teman-teman yang lainnya kalau tidak ikut membereskan atau merapihkan. Nah teman-teman, sekarang ada nih gambar mana anak yang bertanggung jawab di kelas. Mana ayo? Hebat, betul. Ada yang sedang merapihkan atau mengelap rak nih teman-teman, tempat bermainnya. Terus ada yang sedang menyapu lantai, membersihkan lantai yang kotor. Terus teman-teman, nih yang ini tidak boleh dicontoh ya teman-teman. Teman-teman boleh bernyanyi di kelas, tetapi tidak dengan suara yang kencang dan juga tidak naik-naik ke atas meja teman-teman. Hal ini tidak boleh ya ditiru teman-teman, tidak patut dicontoh. Terus tuh, lari-larian teman-teman di dalam kelas, tidak boleh. Teman-teman ketika di kelas harus bersikap baik. Oke, kita lanjut. Saya bertanggung jawab di lingkungan rumah. Nah, teman-teman tentunya juga harus bertanggung jawab ketika di lingkungan rumah teman-teman. Paling tidak teman-teman bertanggung jawab di pekarangan rumah teman-teman saja nih teman-teman nih. Nih, lihat contohnya seperti ini. Nah, ada ibu yang sedang mencabuti rumput liar yang ada di bunga-bunga teman-teman. Kenapa sih Bunda harus dicabuti rumput liarnya? Karena kalau tidak dicabut rumput liarnya akan mengganggu pertumbuhan. Nih, bunga-bunganya mau tumbuh, nanti ketutup sama rumput liarnya. Makanya harus dicabut. Terus ada kakak nih yang membantu ibu membuang sampah pada tempatnya. Tidak boleh seperti adik laki-laki ini teman-teman, membuang sampah tidak pada tempatnya. Membuang sampah sembarangan, langsung dibuang saja. Terus ada kakak laki-laki juga nih yang coret-coret tembok. Boleh tidak sih seperti ini? Tidak boleh ya teman-teman ya. Kita harus menjaga lingkungan rumah kita, tembok kita biar bagus, tidak boleh dicoret-coret. Oke, kita lanjut lagi. Nah teman-teman, bagaimana perasaanmu saat menjadi anak yang mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab? Gimana sih perasaan teman-teman ketika teman-teman sudah menjadi anak yang hebat?
Apakah teman-teman merasakan sedih, senang, kaget, atau kesal, atau gembira, atau malah jadi lega? Nah, gimana sih perasaannya teman-teman? Ayo, Masya Allah, tentunya teman-teman akan merasakan perasaan yang senang, gembira, dan juga lega karena teman-teman sudah hebat, sudah menjadi anak yang mandiri, disiplin, dan juga bertanggung jawab. Mandiri terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap diri sendiri ya teman-teman ya. Disiplin dimanapun teman-teman berada. Nah, sekarang apa yang terjadi jika kamu tidak mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab? Apa yang akan terjadi jika teman-teman tidak disiplin, tidak tanggung jawab, tidak mandiri? Gimana perasaan teman-teman? Pastinya teman-teman akan sedih ya teman-teman ya. Teman-teman juga akan kecewa, akan merasakan kesal. Nah, jadi teman-teman biasakan sejak dini untuk mandiri, untuk disiplin dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah, kelas, ataupun rumah. Baik teman-teman, sekian dari Budea cerita pilar karakter hari ini. Terima kasih teman-teman sudah hebat, sudah menyimaknya dengan tertib. Nah teman-teman, sebelum penutupan, Budea punya lagu nih teman-teman tentang bertanggung jawab. Yuk kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Aku anak yang bertanggung jawab. Aku anak yang bertanggung jawab. Aku senang merapihkan mainan. Aku senang melihat kamar rapi. Aku anak yang bertanggung jawab. Aku anak yang bertanggung jawab. Nah teman-teman, cukup sekian ya dari Budea nyanyinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.